Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shanaya Tehranisa Sutanto dengan NIM 1101623047 dari Teknologi Pendidikan Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan presentasi dari tugas 11 dalam mata kuliah Data Raya dan Pemrograman dengan topik penggunaan tools dan juga analisis data. Nah, data yang digunakan dalam tugas ini yaitu saya menggunakan data COVID-19 di Indonesia yang terdapat di LMS UNJ atau Learning Management UNJ dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, analisis ini saya menggunakan data sekunder dari laporan harian kasus COVID-19 di Indonesia tersebut, dan data-data yang digunakan mencakup berbagai variabel penting yang direkam dari hari ke hari selama periode tertentu. Dan beberapa variabel utama yang dianalisis itu meliputi yang pertama new case, yaitu jumlah kasus baru per hari. Lalu ada new recovered, yaitu jumlah pasien sembuh baru. Lalu yang ketiga new deaths, yaitu jumlah kematian baru. Lalu keempat new active case, yaitu kasus aktif baru per hari. Dan yang kelima total case, yaitu akumulasi kasus. Dan terakhir total deaths, yaitu akumulasi kematian. Nah, data-data ini tuh bersifat kuantitatif dan saya mengolahnya menggunakan fitur Descriptive Statistics dari Microsoft Excel, tepatnya melalui menu Data Analysis Toolpath. Nah, berdasarkan hasil analisis deskriptif yang ada, diperoleh beberapa temuan penting, yakni yang pertama dari new case sendiri. Itu rata-rata hariannya mencapai sekitar 391 kasus, dan angka ini itu menunjukkan tingkat penularan yang cukup tinggi selama periode pengamatan. Lalu yang kedua, new recovered dan juga new deaths-nya itu rata-rata kasus sembuh dan juga kasus kematian baru per hari itu masing-masing sekitar 13 kasus. Dan angka ini mencerminkan adanya tren yang seimbang antara jumlah pasien yang sembuh dan juga yang meninggal. Lalu yang ketiga, new active case. Nah, rata-ratanya ini hanya mencapai 0,75 kasus per hari, yang menunjukkan bahwa laporan kasus aktif harian relatif stabil dan tidak mengalami signifikan yang bertambah banyak. Lalu yang terakhir, total case dan juga total deaths, yang dimana total kumulatif kasus COVID-19 ini mencapai lebih dari 85.000 kasus dengan total kematian lebih dari 2.600 jiwa. Nah, angka-angka ini itu menunjukkan dampak pandemi yang cukup besar selama periode waktu tertentu. Nah, selain itu, untuk memperdalam pemahaman terhadap data spasial dan juga temporal, saya juga membuat pivot table yang mengelompokkan datanya itu berdasarkan dua, yaitu tanggal kejadian dan juga wilayah atau provinsinya. Sebagai contoh nih, pada tanggal 1 bulan 1 tepatnya Januari di tahun 2021 dan di Provinsi Aceh terdapat jumlah kasus baru yang terdapat sekian, dan kita melihat di seterusnya provinsi-provinsi lainnya juga sama seperti ini. Nah, kenapa saya membuat pivot table ini? Yang pertama untuk membandingkan pergerakan kasus antar wilayahnya, lalu yang kedua melihat pola penyebaran dari hari ke hari, dan yang terakhir untuk mengidentifikasi lokasi rawan lonjakan kasus. Di sini saya juga melihat pola peningkatan kasus COVID-19 secara nasional, yang dimana pada 1 Januari 2021 jumlah kasus barunya itu tercatat sebesar 15.995 kasus, dan angka ini itu menunjukkan bahwa meningkat dan juga menunjukkan adanya penambahan menjadi 20.305 kasus beberapa hari kemudian. Nah, ini itu menunjukkan adanya lonjakan kasus yang signifikan di awal tahun. Di sini juga ada beberapa wilayah dengan kasus tertinggi dengan tercatat memiliki jumlah kasus baru tertinggi, itu ada DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan juga pusat aktivitas urban, yang dimana DKI Jakarta ini mendominasi lonjakan kasus harian, lalu disusul dengan Jawa Barat dan juga provinsi-provinsi besar lainnya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tingkat penularan harian itu tergolong tinggi dengan rata-rata hampir 400 kasus baru per hari. Lalu yang kedua, tren sembuh dan kematian ini stabil, menunjukkan keseimbangan antara penanganan dan juga dampak pandemi. Lalu yang ketiga, laporan kasus aktif harian ini cukup kecil, yang menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian kasus harian.
Lalu yang keempat, wilayah urban padat penduduk seperti Jakarta dan juga Jawa menjadi pusat penyebaran yang tertinggi. Lalu yang kelima, kita perlu membuat pivot table yang sangat membantu dalam mengorganisir dan juga membaca data dengan lebih efisien. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai tugas 11 ini. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana data raya yaitu dapat dikelola dan juga dianalisis untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dan juga berguna dalam pengambilan keputusan. Terima kasih atas perhatian dan juga kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.